Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan yang boleh memungkinkan kita ada di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Di saat ini kita akan merenungkan bagian bacaan firman Tuhan dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya, mari kita mohon tuntunan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu ada bersama kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Mampukan kami lewat kuasa Roh Kudus, kami mengerti firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Kita membaca bersama dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita semua boleh menikmati hidup di saat ini. Manusia hanya memahami Allah dalam kerangka berpikir yang sangat terbatas. Allah lebih dari apa yang kita pikirkan secara manusia. Saudara kekasih, kita menyadari kita ini terbatas adanya, sedangkan Allah itu Allah yang luar biasa dan tidak terbatas. Kita tahu kasih Tuhan itu tak terhingga, dan rencana Allah itu tak terselami oleh manusia. Kedaulatan Allah tidak akan berakhir. Kita sebagai orang percaya kepadanya patut bersyukur kepada Tuhan, karena kita dapat memahami kehendak Allah lewat firman-Nya. Kita dapat mengenal Allah yang suci dan tidak terbatas itu lewat putranya Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang menjadi pengantara antara Allah dan kita manusia. Yesus yang menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi kita manusia. Dalam kesaksian Allah berkehendak untuk memberi keselamatan bagi semua orang, bagi semua
manusia. Kita sadar bahwa sebagai manusia apapun upaya kita tidak bisa luput dari belenggu dosa. Dan hanya dalam Yesus kita diselamatkan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya pada Timotius, yang boleh kita baca di saat ini dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 yang diberi tema naikkan doa untuk ketentraman bangsa. Paulus menasihati Timotius dan jemaat Tuhan untuk menaikkan permohonan doa syafaat kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi diingatkan berdoa untuk semua orang. Bersyafaat dalam bacaan ini, bersyafaat untuk raja-raja dan semua pembesar. Itulah pesan firman Tuhan. Dan sikap iman yang baik yang dikatakan berkenan kepada Allah. Kita berdoa bagi semua orang, termasuk pemerintah, pembesar, bahkan yang berlaku jahat sekalipun. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus berdoa bagi mereka yang meskipun berlaku jahat terhadap kita? Dalam bagian bacaan kita bisa baca dari Matius 5 ayat 44 mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara kekasih, apa yang terjadi di saat itu, dalam situasi apa? Jemaat, bahkan Paulus dan Timotius berhadapan dengan berbagai situasi yang terjadi di saat itu dalam pemerintahan Kaisar Nero. Kita tahu persis bagaimana kehidupan jemaat yang ada pada saat itu di zaman pemerintahan Kaisar Nero sekitar tahun 67 Masehi. Ketika orang-orang Kristen yang dikatakan menjadi kambing hitam penyebab kekacauan atau pembakaran kota Roma pada waktu itu. Ya, akhirnya mereka disiksa, mereka dibunuh dengan cara keji, mereka dijadikan tontonan oleh orang-orang banyak. Dan juga diperkirakan pada waktu itu Petrus mati dengan cara disalib dan Paulus mati dipenggal kepalanya. Jadi banyak hal yang mereka alami, segala sesuatu yang terjadi di saat itu. Tapi ketika Paulus memberi nasihat kepada Timotius dan jemaat yang ada pada waktu itu untuk berdoa bagi semua orang, termasuk mereka yang berlaku keji terhadap jemaat yang ada. Saudara kekasih, berdoa untuk semua orang adalah sasaran dari keselamatan Allah. Keselamatan Allah bersifat universal, ya, menjangkau semua orang, suku, bangsa, bahasa, ya, wilayah, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pokoknya menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Paulus dan Timotius dipanggil, bahkan kita sekalian dipanggil untuk menjadi pemberita yang memberi kesaksian lewat cara hidup kita dan ketekunan kita di dalam berdoa. Cara hidup kita
Dan doa-doa kita menjadi sebuah kesaksian dari pemberita keselamatan dari kasih Allah. Mendoakan orang lain merupakan wujud penyataan iman jemaat. Mungkin saudara-saudara terhadap kinerja pemerintah kita kurang puas, ya, terhadap pelayanan publik. Mungkin kita marah atas ketidakadilan yang terjadi, yang kita saksikan. Kita mungkin banyak memiliki gagasan, pikiran, ide kita tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Saudara kekasih di dalam Tuhan, semua itu bisa saja terjadi dalam dinamika kehidupan bersama. Namun, di samping sikap kita, ketegasan, bahkan segala yang kita harapkan, perkataan, perdebatan, tudingan kita terhadap pemerintah, kita pun perlu introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, sudahkah kita berdoa untuk mereka? Apakah kita mendoakan mereka dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dalam ketulusan? Marilah kita belajar untuk tenang sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Mungkin pula dengan alasan-alasan ini, ya, seperti beberapa tahun yang lalu menjelang pemilihan umum, ya, ada banyak orang yang mengambil sikap tidak mau memilih karena mengatakan bahwa percuma saja. Lebih baik memilih untuk tidak memilih. Yang artinya orang bilang, biasa aja bilang golput, golongan putih. Atau ada babi ditarik mar, tidak menentukan sikap, bikin rusak tuh kertas suara. Karena kecewa dan banyak yang melatar belakangi. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang disampaikan lewat bagian berita ini, kita tetap tenang, kita berdoa kepada Tuhan, kita mengambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Apalagi ya di masa ini kita ada dalam masa tenang selama 3 hari sebelum pemilihan umum. Kita berdoa agar apa yang kita doakan, kita percaya Tuhan pasti memberkati. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah kita dimuliakan di setiap doa kita. Bukankah Allah, kita percaya Dia Allah yang tidak terbatas sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Maka kita harus berdoa agar kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bangsa kita. Bukan yang terjadi adalah keinginan kita, tapi kehendak Allah. Dalam doa kita belajar untuk menempatkan setiap perasaan, keinginan, dan pikiran kita dalam iman kepada Allah. Allah menghendaki semua orang termasuk pemerintah diselamatkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka diberi pengetahuan akan kebenaran. Sebab hanya dengan mengenal Allah dan melakukan kehendak-Nya, maka semua orang dapat mengalami kehidupan damai sejahtera, tentram. Karena itu naikkanlah doa kepada Tuhan.
agar tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah akan dialami oleh semua orang. Bersyafaatlah bagi dunia agar kuasa dan keadilan Allah dinyatakan. Doakanlah pemerintah agar mereka terus diberi kekuatan, mereka akan diberi hikmat, mereka akan diberi hati yang bijaksana untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan masyarakat. Doa permohonan dengan mengucap syukur kepada Tuhan adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Sebab ibarat air dalam kegersangan hati yang hampa. Seperti doa adalah nafas hidup orang percaya. Dalam doa, Allah menyatakan anugerahnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun kita tidak hanya berdoa saja, kita juga menyatakan setiap doa yang kita ucapkan kepada Tuhan dalam sikap hidup kita sehari-hari, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan dan anugerah yang melimpah yang diberikan Tuhan bagi setiap orang. Supaya setiap orang yang tersesat, setiap orang akan merasakan kasih Kristus dan mengetahui jalan hidup yang harus ditempuh. Sehingga mereka pun pasti diselamatkan. Karena itulah tujuannya Allah datang ke dunia. Mereka pun akan memperoleh kehidupan di jalan Tuhan, hidup yang kekal. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita ada di masa menjelang pemilihan umum di tahun 2024 ini, ya. 3 hari menjelang pemilihan kita ada dalam masa tenang. Pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, baik kabupaten kota maupun provinsi, periode 2024 dan sampai 2029. Pemilihan umum adalah agenda kenegaraan yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Dan pemilihan umum ini adalah sarana masyarakat untuk memilih pemimpin secara demokrasi. Kita gunakan hak pilih kita. Janganlah karena kita kecewa atau dan lain sebagainya yang memotivasi kita untuk tidak mau menggunakan hak pilih kita. Mari kita gunakan hak pilih kita sambil kita berdoa kepada Tuhan agar kita tidak salah memilih. Memilih, mengambil sikap, kita ambil bagian kita. Kita lakukan tugas panggilan kita untuk memilih mereka yang akan memimpin bangsa kita ke depan. Kita berdoa agar pemilihan ini akan berjalan dengan lancar, aman, dan tentram. Semua bisa berlangsung dengan baik. Semua yang dipercayakan panitia, bahkan pengawas pemilihan umum, semua yang bertugas, TNI, Polri, semua diberi kemampuan, semua dituntun oleh Tuhan sehingga mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan baik dan jujur. Kita doakan semua bisa berlangsung dalam keadaan aman dan tentram.
Tuhan pasti memberkati kita. Shalom, damai di hati. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Allah yang penuh cinta kasih, Tuhan yang tidak terbatas, yang melampaui segala pikiran dan hikmat kami. Kami datang menyembah memuliakan Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan di saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk memahami setiap kata firman yang boleh kami dengarkan, renungkan bersama di saat ini. Dan itu kami boleh lakukan dalam hidup kami. Jadikanlah kami ya Tuhan alat kesaksian-Mu, bukan hanya lewat perkataan kami, lewat doa-doa yang kami ucapkan, tapi pun lewat segala cara, tindakan yang kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, termeterailah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami serahkan hidup kami hari lepas hari, sampai kapan Tuhan berkenan kami ada di dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup kami. Haleluya. Amin.